Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini Kafa Ministry boleh kembali ada bersama dengan Anda semua hanya karena anugerahnya. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan senantiasa bersyukur. Di seri ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang pesan Tuhan memasuki tahun 2026. Dan kemarin kita sudah membahas tentang angka 153 yang ada di Kitab Yohanes 21, di mana 153 ini adalah jumlah ikan yang ditangkap oleh Petrus serta murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Dan kemarin kita juga sudah membahas bagaimana Tuhan mau supaya hamba-hambanya mempunyai karakter seperti seorang nelayan atau penjala ikan yang sudah kita pelajari kemarin untuk dapat bertugas di masa akhir zaman ini. Dan untuk Anda yang belum menonton video seri pertamanya, saya sarankan untuk bisa ditonton terlebih dahulu supaya kita dapatkan pemahaman yang sama. Oke, kita akan mulai seri ini. Jadi dalam pencarian makna dari angka 153 dan 17 ini, kami dituntun Tuhan untuk membuka kitab Yehezkiel 47 ayat 10. Kita baca ayatnya ya. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. Seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Dan dari ayat ini kami diberi hikmat untuk memperhatikan kata En-Gedi dan Eglaim. Arti dari En itu adalah mata air. Jadi ini adalah mata air Gedi dan mata air Eglaim. Dan Tuhan menuntun kami untuk kami dapat mencari nilai gematria dari Eglaim dan juga En-Gedi ini. Kami dapatkan bahwa gematria dari Eglaim itu adalah 153 dan gematria dari Gedi itu adalah 17. Dan ini cukup membuat kami surprise karena gematrianya persis seperti angka yang Tuhan berikan kepada kami di menara doa saat kami minta tuntunan untuk masuk ke tahun 2026, yaitu angka 153 dan 17. Dan sedikit tentang angka gematria, mungkin ada yang belum paham tentang apa itu gematria. Saya akan bahas secara singkat saja karena saya sudah pernah membahasnya di beberapa teaching series sebelum-sebelumnya, di mana yang saya ketahui bahwa orang Ibrani itu meyakini bahwa bahasa Ibrani yang ada di Alkitab itu dipandang sebagai bahasa kudus atau Lexikon Hakodes. Kenapa? Sebab para nabi-nabi Allah banyak menuliskan dalam bahasa ini. Dan setiap aksara atau huruf Ibrani ini memiliki nilainya sendiri. Berbeda dengan bahasa Indonesia ya, kita tidak mengenal adanya angka numerik dari setiap hurufnya. Seperti bisa kita lihat di layar di sebelah kanan, di mana setiap hurufnya kita lihat ada angkanya. Makanya kalau kita belajar bahasa Ibrani, kita akan bertemu dengan ilmu yang namanya ilmu gematria. Ini adalah jenis studi numerologi, yaitu ilmu menghitung nilai huruf pada satu kata atau frase, yang diyakini bahwa apabila kata-kata atau frase-frasenya bernilai sama, maka itu didapati mempunyai hubungan tertentu satu sama lain. Jadi dalam bahasa Ibrani, selain mereka mempunyai huruf-huruf, mereka juga punya yang namanya angka dalam setiap hurufnya, juga dalam frase atau kata yang dibuatnya. Dan mereka yakini semuanya itu ada maknanya. Dan dari beberapa waktu setelah saya mulai mencari nilai gematria yang ada di Alkitab, saya menemukan banyak hal-hal yang dibukakan. Karena ternyata luar biasa bahasa Ibrani ini sangat cantik waktu kita dapat menemukan nilai gematrianya juga. Kita punya pemahaman jadi jauh lebih luas. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit tentang gematria. Untuk Anda mau
memahaminya lebih lagi, bisa diikuti beberapa teaching seri saya banyak membahas tentang gematria, dan juga Anda bisa searching di Google. Untuk itu di video pesan Tuhan memasuki 2026 seri yang kedua ini kita akan membahas tentang En-Gedi dan Eglaim. Oke, kembali ke topik bahasan kita di kitab Yehezkiel 47 ayat 10, di mana kita tadi sedang membahas tentang Eglaim dan En-Gedi. Rasanya kita tidak akan paham tentang apa yang ditulis di Yehezkiel 47 ayat 10 ini kalau kita tidak membacanya dari ayat pertama. Untuk itu supaya kita lebih lagi paham tentang apa yang dituliskan di ayat 10 ini, Kava Ministry mengajak untuk kita membacanya dari ayat yang pertama. Perikopnya adalah sungai yang keluar dari bait suci. Ini adalah tentang cerita Yehezkiel yang dibawa oleh malaikat untuk melihat penglihatan-penglihatan khususnya tentang keadaan yang akan ada di akhir zaman. Kita mulai dari ayat pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Jadi kalau kita lihat di gambar di yang paling atas itu adalah bait suci Allah dan menghadap ke timur, dan dari bawah ambang pintu bait suci itu keluar air, itu yang biru itu ada air yang mengalir menuju ke arah timur. Saya lanjutkan ayatnya. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah sampai samping kanan bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Kita baca ayat kedua. Lalu digiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Itu saya beri panah menggambarkan bagaimana Yehezkiel dibawa berkeliling berjalan menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Kita lanjutkan ayat ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur. Di tangannya ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai pergelangan kaki. Jadi malaikat itu mengukur tanah yang ada di samping air yang mengalir itu. Jadi dia mengukurnya setiap 1000 hasta atau sekitar kurang lebih 450 meter. Maka malaikat itu menyuruh Yehezkiel untuk masuk ke dalam air itu dan mengukur tingginya air. Dan ternyata waktu Yehezkiel masuk, airnya itu ada setinggi semata kaki. Kita baca ayat selanjutnya ya. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di gambar ya yang ada di layar. Jadi ayat ini menerangkan bahwa malaikat atau utusan Allah itu mengukur setiap 1000 hasta atau sekitar 450 meter. Dan Yehezkiel selalu disuruh untuk mengukur ketinggian airnya. Dan yang pertama kali yaitu di jarak 450 meter atau 1000 hasta ini, Yehezkiel menemukan air itu ada setinggi mata kakinya. Kemudian selanjutnya yang kedua, kembali malaikat itu mengukur 1000 hasta. Jadi kurang lebih sudah 900 meter ya sekarang dari bait suci. Dan kembali Yehezkiel disuruh untuk masuk ke dalam air itu dan mengukurnya. Dan ternyata sudah selutut. Jadi airnya semakin dalam. Demikian selanjutnya yang ketiga di jarak 3000 hasta atau 1350 meter dari bait suci. Dan Yehezkiel menemukan airnya ada
tinggi pinggang. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu di jarak 4.000 hasta atau sekitar 1.800 meter dari pintu bait suci Allah, maka Yehezkiel masuk ke dalam air dan ternyata dia tidak bisa lagi menggapai dasar dari tanah tersebut, sehingga dikatakan ia bisa berenang. Dan selanjutnya dikatakan lagi bahwa air itu sudah menjadi sungai yang tidak bisa diseberangi, artinya sudah sangat dalam. Jadi dari sini kita lihat ya bahwa setiap 1.000 hasta atau 450 meter itu kedalamannya berubah ya, semakin dalam dan akhirnya menjadi sungai. Kita lanjutkan ayatnya. Ayat 6, sungai yang keluar dari bait suci. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Ya, malaikat ini mau supaya Yehezkiel punya penglihatan yang sama. Ya, jadi waktu sama-sama sudah punya point of view yang sama, maka malaikat Tuhan itu baru melanjutkan apa yang mau dia sampaikan. Kita baca kembali. Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Jadi setelah pengukuran keempat, malaikat dan Yehezkiel kembali pulang ke bait suci. Dan ajaibnya, Yehezkiel melihat ada yang berbeda. Kalau tadinya tidak ada pohon saat dia berjalan sampai 1.800 meter atau 4.000 hasta, tetapi waktu dia berbalik jalan kembali ke bait suci yang ada di Yerusalem, dia melihat bahwa sangat banyak pohon di kiri dan kanan. Jadi ada yang berbeda, ada kehidupan. Kita lanjutkan ayatnya. Di sini malaikat menerangkan kemana sungai itu mengalir. Karena Yehezkiel tidak dibawa ke tempat itu. Dia disuruh kembali ke bait Allah. Tetapi malaikat itu menceritakan air itu akan mengalir kemana. Kita mau baca ayat 8. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan. Ini bicara tentang lembah Yordan. Dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Jadi kita lihat di sini ya, bahwa air itu mengalir dari bait suci Yerusalem yang letaknya di bukit, itu mengalir turun ke lembah Yordan, kemudian lebih turun lagi ke Laut Mati. Bicara Laut Mati, ini adalah titik terendah yang ada di bumi, di mana letaknya ada di kedalaman 1.400 kaki di bawah permukaan laut. Jadi kalau kita tahu laut itu dalam, maka Laut Mati itu dia 1.400 kaki di bawahnya. Jadi tempat ini dikatakan bahwa adalah tempat titik terendah yang ada di bumi ini. Dan seperti kita ketahui bahwa di Laut Mati itu tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena di Laut Mati adalah laut yang berkadar garam sangat tinggi, sehingga tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di sana. Tapi anehnya, dalam penglihatan Yehezkiel tadi, saat aliran sungai yang mengalir dari bait suci itu mengalir ke lembah Yordan, kemudian ke Laut Mati, maka terjadi mujizat di Laut Mati. Kenapa? Karena air laut yang sangat asin yang ada di Laut Mati itu menjadi tawar. Artinya tempat itu saat dilewati oleh aliran sungai kehidupan, maka tempat yang tidak ada kehidupan menjadi ada kehidupan. Dan kita lanjutkan ayatnya. Ini adalah ayat yang kita dapatkan tadi pertama. Jadi kita sekarang paham ya, karena kita sudah melihat dari ayat pertamanya. Dikatakan, maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Ternyata kita dapat melihat bahwa setelah
terjadi mujizat air laut mati yang asin itu menjadi tawar, maka air ini terus mengalir kemana? Ke En-gedi sampai Eglaim. Dan ternyata di En-gedi sampai Eglaim itu, di situ sudah ada banyak penangkap ikan yang sudah menaruh pukatnya, dan pukat mereka diisi oleh berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar dan sangat banyak. Ini sama seperti yang kemarin kita sudah bahas di Yohanes 21, juga dikatakan ikan yang mereka dapatkan itu adalah ikan-ikan yang besar. Dan kalau di Yohanes 21 itu disebutkan jumlahnya 153, kalau di sini hanya dikatakan bahwa jumlahnya sangat banyak. Jadi antara En-gedi dan En-Eglaim sepertinya inilah tempat di mana ikan-ikan itu ada. Di sinilah tempat terjadi penuaian itu. Disinilah tempat terjadinya harvest itu. Dan sedikit kita berbicara tentang video yang ada di Kava Ministry dengan keberadaan sungai kehidupan, di mana tadi kalau kita lihat ada 4 tahap sebelum air itu menjadi sungai. Maka Kava Ministry juga akan menyajikan video pesan Tuhan memasuki 2026 ini dalam 4 seri. Dan di seri pertama kemarin kita dapat katakan bahwa kemarin kita dibawa untuk kita masuk ke dalam pemahaman kedalaman air kehidupan yang pertama atau semata kaki. Dan di seri yang kedua ini yang sedang kita bahas, kita mulai masuk ke pemahaman kedalaman air kehidupan yang tingginya selutut. Jadi untuk itu siap-siap ya untuk kita masuk lebih dalam lagi. Kita minta roh hikmat dan pengertian untuk dapat membukakan apa yang Tuhan mau kita dapat pahami sebelum kita masuk ke tahun 2026. Saya yakin di seri yang ketiga dan yang keempat pun kita akan mendapatkan pemahaman yang semakin sempurna. Oke, sekarang kita mau melihat nilai gematria dari Gedi yang berjumlah 17. Kita bisa lihat di layar. Jadi dari setiap hurufnya itu punya angka, dan angka tersebut kalau dijumlahkan ada 17. Dan angka 17 ini kalau di Alkitab itu punya makna sebagai simbol kesempurnaan, penyelesaian spiritual atau tahap akhir dari proses pembentukan jiwa kita. Dan juga angka 17 itu menggambarkan tentang kebaikan, kasih karunia ilahi, dan angka 17 itu juga mewakili kehadiran Allah dalam hidup kita. Oke, tangkap dulu, nanti baru kita paham sama-sama ya. Kita akan belajar bersama-sama. Sekarang kita mau melihat gematria Eglaim, dan kita bisa lihat di layar di mana kita dapat melihat nilai gematria dari Eglaim. Jadi dari huruf-hurufnya itu mempunyai angka numerik, dan angka-angka ini bila dijumlahkan maka kita akan dapatkan hasilnya adalah 153. Dan dalam frase Ibrani gematria 153 itu mempunyai arti Ani Elohim. Jadi kalau kata Ani Elohim ini huruf-hurufnya dijumlahkan juga jumlahnya 153. Dan Ani Elohim ini didapatkan dari mana? Dari Yohanes 21, di mana ikan yang ditangkap oleh Petrus itu ada 153. Dan 153 ini mempunyai makna yang berarti kelimpahan ilahi, juga punya makna kebangkitan dari umat Allah atau gereja. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di layar. Ini sepertinya adalah gambaran di mana terjadinya penyelesaian spiritual, di mana terjadinya pembentukan dari gereja Tuhan di tahap akhir, di tahap di mana masa akhir zaman. Dan kalau kita lihat di tempat ini dikatakan terjadi kelimpahan ilahi atau kebangkitan umat Allah atau gereja. Jadi kalau kita mau lihat gambar ini adalah gambaran di mana sungai kehidupan sudah masuk ke dalam laut mati dan membuat laut mati itu
tidak lagi menjadi air yang asin tetapi menjadi air yang tawar, sehingga di tempat itu terjadi kehidupan. Dan dikatakan air itu juga terus mengalir sampai ke Eglaim. Dan bicara Eglaim, kita bisa lihat gambaran dari apa? Arti kehadiran Tuhan. Bicara Tuhan menampakkan diri dan menyatakan bahwa keberadaannya adalah Tuhan. Ini seperti gambaran yang terjadi pada waktu kita dijemput oleh Tuhan Yesus di awan-awan. Jadi disitulah dia menunjukkan keberadaannya yang adalah Tuhan. Jadi kalau kita lihat, ini adalah gambaran yang akan terjadi di masa akhir zaman. Semoga bisa dipahami pelan-pelan ya. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus, maka air itu akan mengalir dan memberi kehidupan ke segala tempat. Bahkan tadi dikatakan di laut mati, tempat yang terendah yang tidak ada kehidupan, sungai kehidupan itu akan menghampiri sebelum nanti dia akan menyatakan dirinya bahwa akulah Tuhan. Jadi ini adalah masa-masa di akhir zaman. Dan kalau kita mau melihat dengan seksama dari apa yang sudah kita bahas ini, sebenarnya ada kesamaan dengan apa yang sudah kita bahas di seri pertama, di mana kalau kita lihat Tuhan itu selalu memberikan lokasi penuaian atau lokasi di mana pukat atau jaring itu harus ditaruh, karena di setiap tempat yang Tuhan perintahkan itu pasti akan ada penuaian, akan ada ikan-ikan yang sangat banyak. Kita bisa lihat di layar ya. Kalau di kitab Yehezkiel 47 ayat 10 dikatakan tadi pukatnya ditaruh di antara En-Gedi dan Eglaim. Sedangkan di Lukas 5 seperti yang sudah kita bahas di seri pertama, lokasinya diberitahukan di mana bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Jadi kalau Yehezkiel 47 itu diberikan dengan jelas tempatnya, kalau di Lukas 5 itu hanya diberitahu bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Dan kalau di Yohanes 21 dikatakan di kanan perahu. Jadi di setiap masa itu ada tempat yang Tuhan mau kita ikuti petunjuknya untuk kita alami yang namanya penuaian besar atau kelimpahan ilahi di akhir zaman. Jadi secara simbolis ini berarti bahwa di tahun 2026 kalau kita mau masuk dalam masa kelimpahan ilahi, karena angka 153 itu bicara tentang kelimpahan, maka kita perlu mengikuti petunjuk Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Dan kita juga harus mau mengubah strategi yang biasanya kita andalkan menjadi bergantung penuh pada firman yang keluar dari Tuhan Yesus. Jadi kalau kita kemarin melihat bahwa Petrus itu seorang nelayan, dia tahu bagaimana dia harus menaruh jalannya. Tetapi waktu Tuhan Yesus mengatakan, bertolaklah ke lebih dalam, taruhlah di sebelah kanan perahu, dia meninggalkan semua strategi lamanya. Dia mau mengikuti apa yang firman katakan. Dan luar biasa mereka alami yang namanya kelimpahan. Seperti yang bisa kita lihat kalau di Lukas 5 dikatakan mereka mendapatkan sejumlah ikan besar. Di Yohanes 21 disebutkan jumlahnya 153 ikan besar. Dan di Yehezkiel dikatakan berbagai jenis ikan seperti ikan laut besar dan jumlahnya sangat banyak. Jadi kelihatannya ada korelasi ya dari yang kemarin kita bahas dengan hari ini. Dan sekarang kita mau melihat arti dari nama En-Gedi. Tadi kita sudah bahas gematrianya, sekarang kita mau melihat arti kata dari En-Gedi. En-Gedi, En atau En itu sebenarnya adalah bicara tentang mata air atau sumber air. Dan Gedi adalah bicara tentang anak kambing. Jadi kata En-Gedi secara harafiah itu artinya adalah mata air anak kambing. Dan sekarang kita mau melihat apa saja yang ada di Alkitab dituliskan tentang anak kambing ini. Banyak makna yang saya temukan, di antaranya di Alkitab itu dikatakan bahwa anak kambing atau kambing muda ini dipakai sebagai persembahan. Ada di Hakim-Hakim 13 ayat 15, di Imamat 23 ayat 18, juga
Kambing muda atau anak kambing ini disebut juga sebagai makanan. Ada di Kejadian 27 ayat 9, Kejadian 38 ayat 17. Dan makna lain dari kambing ini sering juga dipakai sebagai simbol mewakili orang fasik, khususnya dalam penghakiman terakhir atau bicara tentang masa akhir zaman. Kita bisa temukan ada di Matius 25 ayat 31 sampai 34. Kita baca ayatnya. Penghakiman terakhir, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-dombanya di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Dan kalau kita mau teruskan di ayat 41-nya, saya tidak bacakan semua karena waktu. Kita lompat ke ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Siapa ini? Yang kambing. "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Jadi dari Matius 25 ini kalau kita mau baca lebih lagi, kita akan dapatkan gambaran bahwa domba itu adalah gambaran orang benar dan kambing itu adalah gambaran orang fasik. Dan di akhir zaman adalah gambaran masa atau waktu di mana terjadinya pemisahan antara domba dan kambing. Dan dari semua ini, arti yang ditulis tentang Gedi atau gambaran dari anak kambing yang ditulis di Alkitab ini mengingatkan tentang orang fasik. Dan kalau kita lihat terjadinya juga di waktu terakhir atau bicara tentang akhir zaman, makanya sepertinya ada kesamaan seperti yang kita dapat di Yehezkiel 47. Jadi kita sepakat ya, kita tidak melihat anak kambingnya dari korban persembahan dan makanan. Kita sepakat gambaran kambing yang dimaksud di sini adalah simbol dari gambaran orang fasik. Dan untuk itu kita mau tahu siapa yang dimaksud dengan orang fasik. Alkitab menyebut orang fasik itu sebagai orang yang terpisah dari Tuhan. Dan kefasikan adalah keadaan di mana manusia itu tercemar oleh dosa. Menjadi fasik berarti bertindak dengan cara yang bertentangan dengan sifat Tuhan dan secara aktif menentang Tuhan dalam ketidaktaatan atau mengabaikan Tuhan secara tidak hormat. Dan kategori kefasikan ini juga termasuk di dalamnya adalah perbuatan daging dan keinginan dunia. Dan melihat kriteria dari orang fasik ini, bukankah ini adalah gambaran dari manusia yang banyak kita temukan hari-hari ini di sekeliling kita di masa akhir zaman ini, di mana saat ini kita melihat banyak manusia sudah terpisah dari Tuhan dan tercemar oleh dosa. Makanya kita bisa lihat bagaimana kejahatan, perbuatan kedagingan itu hari-hari ini banyak terlihat di sekeliling kita. Oke, jadi kita pahami dulu ya bahwa NGD ini punya arti tadi adalah anak kambing, dan kemudian anak kambing ini kita dapatkan punya pengertian bahwa ini adalah gambaran orang fasik. Dan kita lihat NGD ini adalah apa? Batas awal dari pukat itu dipasang. Karena tadi kita lihat pukat itu dipasang antara NGD dan Eglaim. Jadi ini adalah tempat batas di mana ikan-ikan besar itu berada. Oke, kita simpan dulu tentang NGD. Sekarang kita mau lihat Eglaim. Eglaim itu artinya adalah sapi betina.
Dan di Alkitab juga banyak ditulis tentang sapi betina ini. Dan Kava Ministry akan fokuskan dengan dua hal saja yang berhubungan dengan Yehezkiel 47. Yang pertama adalah konsep sapi betina merah atau red heifer yang sedang heboh ya, di mana itu katanya gambaran dari persembahan waktu bait suci yang ketiga akan dibangun, dan bicara itu tentang kedatangan Mesias. Dan ini sangat signifikan dengan simbol penebusan dan pentahiran di masa akhir zaman. Jadi ini bicara tentang sesuatu yang ada di akhir zaman yang kelak disimbolkan oleh Kristus, menunjukkan kemurnian dan penyucian dari dosa. Dan selanjutnya tentang arti sapi betina ini akan kita lihat ada di Amos 4 ayat 1 sampai 2, di mana sapi betina yang disebut di Amos ini disebut dengan namanya lembu basan. Dan kalau kita lihat nanti ya ayatnya itu juga berhubungan dengan hal yang namanya penangkapan ikan. Kita baca ayatnya. Amos 4 ayat 1. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin, yang mengatakan kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masa bagimu bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Walaupun ini bicara tentang lembu basan, tetapi di ayat 2-nya tersirat juga tentang penangkapan ikannya, karena ada ditulis tentang kait dan kail ikan. Kita mau melihat apa yang dimaksud dengan lembu basan yang ada di Gunung Samaria dan memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Basan itu adalah nama tempat di dataran sebelah timur Sungai Yordan. Dia terkenal karena tanahnya subur dan ternaknya yang berupa lembu, domba, itu biasanya mereka ternak-ternak yang punya kualitas tinggi. Jadi ternaknya itu sehat dan besar-besar. Dan simbolisasi Amos tentang lembu-lembu betina dari daerah Basan yang hidup terjamin itu karena selalu diberi makan oleh para tuannya, sehingga tampaknya sehat, kuat, dan gemuk serta enak dipandang mata. Sebenarnya apa yang Amos mau tunjukkan dari karakter lembu-lembu betina ini? Sebenarnya Amos mau menunjukkan bahwa sindiran tentang lembu-lembu betina Basan ini menggambarkan dari kaum perempuan yang hidup nyaman, manja, dan hedonis, yang tidak peduli kemiskinan yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan mereka ini adalah perempuan-perempuan yang digambarkan oleh Amos sebagai perempuan yang mabuk akan kemewahan. Makanya Amos menggambarkan ini sebagai lembu-lembu basan. Dan ada beberapa artikel yang saya dapatkan, yang ini saya dapatkan dari Kompasiana. Mereka menuliskan bahwa lembu-lembu basan ini adalah gambaran dari perempuan koruptor pasif yang mendukung para suaminya atau pasangannya yang sedang mendapatkan kesempatan untuk berkuasa, memeras rakyatnya dengan membuat aturan atau perintah yang macam-macam. Mereka ini tidak mendukung suaminya atau pasangannya untuk berlaku adil, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang menjadi koruptor pasif. Jadi dari artikel ini dikatakan bahwa perempuan pun bisa menjadi sangat aktif melakukan tindak korupsi. Mereka itu entah karena punya koneksi, uang, kekuasaan yang dimiliki oleh suami mereka atau orang tua mereka, mereka mampu melakukan korupsi dengan sangat baik. Mereka itu ada dalam lingkungan sosial, perempuan-perempuan yang terhormat, yang kehadirannya mengundang kekaguman karena apa? Cantik dan penghormatan dari orang-orang, sebab mereka ini biasanya adalah
istri-istri pejabat atau anak-anak pejabat atau juga dari kaum selebritis. Dan dituliskan juga bahwa selain sebagai pelaku korupsi aktif, mungkin saja banyak istri atau anak dari pejabat yang menjadi pelaku korupsi pasif. Mereka ini adalah para nyonya yang lengah dan mungkin juga sengaja tidak mencegah para suaminya agar tidak melakukan tindakan yang memalukan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau kita lihat di sini, Amos yang adalah seorang nabi dan dia juga seorang gembala memberikan gambaran yang jelas atas perilaku perempuan elit yang berfoya-foya dan menari-nari di atas kemiskinan rakyat. Yang menarik dari kritik sosial Amos di sini adalah kemampuannya untuk meletakkan persoalan yang sebenarnya tanpa menonjolkan bias gender. Ia ingin menegaskan bahwa yang melakukan korupsi itu tidak hanya laki-laki, atau yang tidak melakukan korupsi itu bukan saja perempuan. Keduanya mempunyai peran yang sama, hanya modusnya berbeda. Dalam kutipan di atas, perspektif kesetaraan gender itu sangat jelas terungkap, di mana ia melihat laki-laki sebagai pemeran yang aktif sedangkan perempuan sebagai pemeran pasif. Secara aktif memang perempuan tidak melakukan korupsi, tapi pola hidup dan tingkah lakunya sangat jelas menampilkan kategori itu. Laki-laki yang korupsi, wanita yang menikmati dan berfoya-foya. Keduanya sama-sama memberi kontribusi dalam proses kemiskinan yang masif. Ini saya dapatkan dari artikel Kompasiana.com yang berjudul Lembu-lembu Basan. Dan ada satu artikel lagi yang menarik, dikatakan kalau tadi lembu-lembu Basan dikatakan ada di Samaria. Apa itu Samaria? Samaria adalah kota utama dari Efraim, di mana Samaria ini adalah gambaran dari ibu kota dari 10 suku Israel dan letaknya itu di atas gunung. Jadi ini gambaran tempat yang terhormat, tempat yang tinggi. Di sini biasanya raja-raja Israel itu memiliki istana mereka dan menjalankan pemerintahannya serta tempat tinggal para pangeran dan para bangsawan mereka. Dan Ahab yang istrinya adalah Isabel itu juga adalah raja Samaria. Ya, kita bisa baca itu ada di kitab Raja-Raja 21. Jadi apa yang kita tangkap di sini bahwa yang dimaksud dengan sapi betina atau eglaim ini bukan hanya bicara tadi tentang harafiahnya gambaran tentang perempuan yang hidup hedonisme, yang ikut campur tangan dalam kelakuan jahat yang dilakukan oleh kaum pria, tetapi di sini kita juga tangkap bahwa bicara lembu basan ini juga bicara tentang gambaran orang-orang yang menjadi penguasa. Karena tadi dikatakan di mana di Samaria, dia ada di ibu kota. Dan di mana di situ terdapat apa? Raja-raja Israel yang menjalankan pemerintah. Dan juga terdapat para pangeran dan para bangsawan. Jadi lembu basan ini juga menggambarkan tentang siapa yang menjalankan pemerintahan. Lembu basan ini juga merupakan gambaran penguasa yang menindas orang miskin, yang menghimpit yang membutuhkan. Dan dengan cara apa? Dengan memberi pajak yang berat kepada mereka dan juga memungut lebih dari apa yang mereka dapat bayar, juga mengurangi upah untuk pekerjaan yang dilakukan atau menahan upah dari orang-orang yang ditindasnya. Jadi dapat kita pahami di sini bahwa bicara tadi eglaim itu bicara juga kita dapatkan tentang sapi betina. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang gambaran penguasa atau yang menjalankan pemerintahan dengan tidak adil. Jadi gambaran dari NGD itu di awal batasannya itu adalah orang-orang fasik. Nah, eglaim ini adalah pemerintahan dan penguasa yang juga tidak adil atau juga pemerintahan yang menindas. Dan pastinya keadaan ikan-ikan yang ada di antaranya ini adalah gambaran ikan-ikan yang mungkin keberadaannya sudah lemah dan mungkin mau mati, tidak ada pengharapan. Ingat, ini sebelum keadaan
En-Gedi dan Eglaim itu dialiri air, kita bisa bayangkan bagaimana keadaannya. Keadaan ikan-ikan yang ada di tengahnya ini adalah gambaran dari jiwa-jiwa, dari orang-orang lemah yang tidak dapat berbuat apa-apa karena dikelilingi oleh orang-orang fasik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang jauh dari Tuhan, dan juga dikelilingi oleh para penguasa yang punya wewenang dan memperlakukan rakyatnya dengan sewenang-wenang. Jadi dari sini apa yang kita dapat, bahwa ada simbol atau tanda yang dipakai oleh Tuhan untuk kita dapat menuai jiwa-jiwa, untuk kita dapat menemukan ikan-ikan yang besar dan jumlahnya sangat banyak. Dan lokasi En-Gedi dan Eglaim ini adalah gambaran dari keadaan yang akan terjadi di akhir zaman, di mana akan ada keadaan yang penuh dengan kefasikan, di mana orang fasik akan menjadi semakin banyak dan merajalela dan menekan orang benar. Makanya kalau kita lihat kondisi ini, bukankah saat ini kita sedang ada di fase itu, di mana kita melihat saat ini perbuatan kefasikan yang dahulu itu sangat tabu dan dijauhi oleh orang, tetapi hari-hari ini kita lihat kefasikan itu atau perbuatan dosa itu menjadi satu kebanggaan. Banyak orang yang justru hari-hari ini bangga dengan keberadaan kefasikan mereka. Dan kita lihat juga keadaan orang-orang fasik itu semakin banyak. Makanya kita lihat kejahatan semakin luar biasa. Dan selanjutnya adalah gambaran Eglaim atau sapi betina atau lembu basan, yang merupakan gambaran wanita-wanita hedon yang mempengaruhi keputusan tuan-tuannya. Bisa gambaran dari suami, bisa gambaran dari orang tuanya, bisa gambaran dari pasangannya yang mungkin punya jabatan. Nah, kita dapat lihat juga lembu basan ini juga gambaran dari apa? Bukan hanya bicara tentang gender wanita, tetapi juga gambaran tadi Samaria, tentang ibu kota, tempat di mana pemerintahan itu ada, menggambarkan apa? Menggambarkan pemerintah, menggambarkan para penguasa dan para orang kaya yang menindas orang lemah, seperti yang tadi kita sudah bahas. Jadi En-Gedi dan Eglaim ini adalah gambaran keberadaan yang akan kita hadapi di tahun 2026. Jadi keberadaan orang benar atau orang-orang yang akan dituai itu akan berada di antara kefasikan atau orang fasik dan juga antara orang penindas atau orang-orang toksik. Makanya kita dapat melihat bagaimana keberadaan ikan-ikan yang ada di antara En-Gedi dan Eglaim ini pasti keberadaannya sama dengan keberadaan laut mati, di mana tidak ada kehidupan, yang menggambarkan tentang apa? Bagaimana tidak adanya pengharapan, tidak adanya sukacita, dan tidak adanya damai sejahtera. Jadi kondisi ke depan dimulai dari tahun 2026 memang ada tekanan dari para penguasa dan pemegang pemerintahan. Dan saya melihat ini terjadi bukan hanya pada satu bangsa saja, tetapi di bangsa-bangsa. Di mana kita mau melihat saat-saat ini banyak bangsa-bangsa yang pemerintahannya berseteru dengan rakyatnya, di mana rakyatnya berteriak atau melakukan demonstrasi kepada para penguasa dan pemerintahannya. Dunia sedang ada dalam kondisi antara En-Gedi dan Eglaim. Sepertinya suram, sepertinya ini gambaran kematian, gambaran tidak ada pengharapan. Tetapi kita bersyukur ada kabar baik buat kita anak-anak Tuhan, di mana Tuhan sudah menyatakan dalam penglihatan Yehezkiel, di mana sesuatu yang sudah diprediksi akan terjadi kematian atau gambaran tidak ada pengharapan tiba-tiba berubah
Tempat yang penuh kematian menjadi tempat yang penuh kehidupan. Dan Yehezkiel sudah diberitahu tentang keadaan ini, dan dia diminta untuk menuliskannya buat siapa? Buat kita yang hidup di zaman ini, hidup di antara Gedi dan Eglaim. Jadi kita tidak perlu takut sekalipun keadaannya, kelihatannya akan semakin kacau, tetapi kita tahu semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan, semuanya ada dalam rancangan Tuhan, dan kita tahu bagaimana ending dari penglihatan Yehezkiel ini. Rancangan Tuhan itu dahsyat dan tidak ada yang gagal. Di saat semua alami keadaan tanpa pengharapan, tiba-tiba dari bait suci keluar air kehidupan yang mengalir makin hari makin dalam sampai menjadi sungai, dan semua yang mengalami kematian tiba-tiba akan berubah keadaannya. Di mana laut mati yang airnya asin saat dilewati oleh yang namanya sungai kehidupan, air yang asin yang tidak ada kehidupan menjadi air tawar, air yang dapat menghidupkan. Dan ikan-ikan yang mungkin tadinya sudah lemah atau mati atau tidak ada kehidupan, tiba-tiba bukan hanya mereka ngalami kehidupan atau ngalami kebangkitan. Ingat tadi 153 gambaran dari apa? Kebangkitan umat Tuhan. Jadi ini waktu justru di mana umat Tuhan atau gereja Tuhan akan bangkit, dan bukan hanya bangkit atau mengalami kehidupan, tetapi bermultiplikasi. Saya akan kembali membacakan Yehezkiel 47 ayat 7-8. Sungai yang keluar dari bait suci. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di laut asin. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Dan setelah mereka mengalami kehidupan, terjadi multiplikasi, di mana dikatakan ikan-ikannya sangat banyak. Jadi apa pesan Tuhan buat kita anak-anak terang menghadapi tahun 2026? Tuhan mau kita tetap kuat dan sabar, karena kita ada dalam kondisi En-Gedi dan Eglaim yang belum dialiri air kehidupan, di mana banyak keadaan yang terlihat sepertinya itu berbau kematian. Dan mungkin beberapa dari Anda yang menonton video ini sudah tidak tahan dengan keadaan yang Anda hadapi, di mana mungkin saat ini keadaan dalam rumah tanggamu, bisnismu, pekerjaanmu, atau hubunganmu dengan keluarga atau sesama, atau sekolah dari anak-anakmu, atau sekolahmu, atau perkaramu, atau lingkungan alam di sekitarmu, atau pemerintahan yang ada, atau ekonomimu, atau kesehatanmu saat ini rasanya sedang alami kematian, dalam arti di mana tidak ada kehidupan, tidak ada pengharapan untuk bisa dipulihkan. Atau juga mungkin Anda yang sudah lelah karena hari-hari ini Anda melihat kefasikan merajalela di mana-mana. Kalau kita lihat berita di TV, di medsos, rasanya kita sudah muak dan lelah karena perbuatan dosa sepertinya justru alami kemenangan. Perbuatan dosa terlihat sesuatu yang wajar, bahkan diagungkan. Dan melihat bagaimana orang-orang fasik melakukan kejahatan semakin sadis dan merajalela. Dan kita juga sudah lelah melihat bagaimana orang-orang benar yang melakukan kebenaran justru teraniaya. Dan mungkin Anda yang saat ini benar-benar hidup dalam kekudusan dan terus berjalan dalam jalan kebenaran, mulai merasa lelah dan goyah. Kenapa? Karena justru dalam kesalehanmu membuat
membuat Anda saat ini ditindas, dan Anda mungkin sudah mulai melihat dan mengukur. Sepertinya justru orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hidup dalam kebenaran, Anda melihat kondisi mereka justru sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, atau dalam keadaan terpuruk, atau bahkan dalam keadaan yang terlihat kalah. Dan mungkin yang menyesakan bagaimana Anda melihat orang-orang fasik justru yang ada saat ini di sekitarmu justru hidup dalam berkat kelimpahan. Ketidakadilan itu muncul di mana-mana sehingga Anda mulai melihat dan merasakan bahwa orang benar itu menjadi sesuatu yang asing atau bodoh di tengah dunia yang penuh dengan kefasikan. Anda mulai merasa sendiri karena Anda melakukan kebenaran, Anda dikucilkan. Bahkan mungkin ada dari Anda yang sudah mulai alami kekecewaan, marah, dan mengalami kelelahan yang sangat karena melihat keberadaan para penguasa yang bertindak semakin sewenang-wenang, tidak punya empati, semakin arogan dalam setiap keputusan, membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat, korupsi merajalela, dan tidak adanya keadilan dalam dunia peradilan. Serta mungkin Anda melihat bagaimana kehidupan para penguasa yang penuh dengan kemunafikan. Jangan heran akan kondisi ini. Kenapa? Karena ini adalah gambaran keberadaan di akhir zaman, yaitu kehidupan di antara En-Gedi dan Eglaim. Dan kalau kita mau melihat gambaran dari Eglaim, itu menggambarkan apa? Keberadaan NPD bangsa. NPD bangsa sedang muncul di bangsa-bangsa yang ada di bumi ini. Kita bisa lihat di setiap negara, seperti yang tadi sudah saya katakan. Kita bisa lihat di setiap negara, sepertinya NPD bangsa ini serentak muncul di mana-mana. NPD bangsa yang menindas penduduknya. Makanya jangan heran kalau kita lihat banyak rakyat yang melakukan demonstrasi kepada pemerintahannya. Dan kalau kita melihat berita yang ada di dunia saat ini, rata-rata bangsa-bangsa sedang alami ini, di mana kita temukan banyak keberadaan bangsa-bangsa yang rakyatnya berseteru atau berdemonstrasi kepada penguasa atau pemerintahnya. Jadi apakah ini kebetulan? Kita yang sudah mengikuti seri kedua ini, kita bisa katakan tidak. Dan kita bisa menjawab, ini memang hal yang harus terjadi di akhir zaman. Karena tadi kita melihat bagaimana Yehezkiel yang hidup kurang lebih 2600 tahun yang lalu sudah melihat semua ini. Dan dia menuliskannya, dan dia mau supaya kita hari ini dapat membacanya, supaya kita tidak menjadi takut. Dan mungkin dari Anda yang menonton video ini ada yang bertanya, apakah mungkin sungai kehidupan itu dapat mengairi kehidupanku yang sudah ada dalam jurang yang sangat dalam? Hidupku sudah jatuh terpuruk. Hidupku rasanya sudah tidak mungkin lagi untuk bisa dipulihkan. Ingat, sungai kehidupan itu mengalir dari bait Allah, dia turun kemana? Ke lembah, ke tempat yang rendah. Sesudah itu dia turun lagi kemana? Ke laut mati. Seperti tadi kita tahu laut mati itu kedalamannya 1400 kaki di bawah permukaan laut. Jadi ini adalah tempat yang terendah yang ada di bumi. Tempat di mana tidak ada kehidupan, tidak ada makhluk yang dapat hidup di tempat itu. Tetapi sungai kehidupan itu tetap mengalir sampai ke tempat yang paling rendah. Dia mengalir dan mujizat terjadi di tempat yang tidak ada kehidupan menjadi tempat yang subur. Itu yang akan terjadi dan dimulai di 2026. Begitu air kehidupan itu mengalir, maka keadaanmu dengan seketika akan berubah. Sekali lagi saya baca ayat 8 sampai 9-nya supaya kita benar-benar tertanam.
Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ pun menjadi tawar, dan kemana sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Jadi kita lihat ya, luar biasa. Bukan hanya ngalami kebangkitan, bukan mengalami kehidupan saja, tapi multiplikasi. Multiplikasi itu apa? Pelipat gandaan. Apa yang stuck di hidupmu, apa yang mati di hidupmu, ini waktunya anak-anak terang akan mengalami multiplikasi, akan mengalami yang namanya kelimpahan. Untuk Anda yang tetap setia sampai hari ini, sekalipun mungkin Anda terhimpit antara Engedi dan Eglaim, antara orang fasik dan orang toksik, siap-siap di 2026 ini Anda akan alami kehidupan dan multiplikasi. Anda akan alami kehidupan berkelimpahan. Untuk itu minta karunia iman untuk Anda tetap kuat dan dapat menanti janji Tuhan digenapi dalam hidup Anda. Jadi semangat untuk masuk 2026. Tuhan mau kita semangat karena kelimpahan yang tidak kita duga akan datang. Kelimpahan itu bukan hanya bicara materi, tetapi juga jiwa-jiwa. Kita baca sekali lagi di Yehezkiel 47 ayat 10. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari Engedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Ayat ini diyakini oleh orang Yahudi bahwa ikan yang ada di antara Engedi dan Eglaim yang tadi ditulis dengan berbagai jenis ikan, itu diyakini oleh mereka adalah gambaran dari 153 spesies ikan yang ada di zaman itu. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang 153. Itu bicara bangsa-bangsa yang akan dibangkitkan. Akan ada pertobatan besar di bangsa-bangsa. Oke, sekali lagi, jadi jangan takut. Masuk 2026 memang kondisinya bukan kondisi yang mudah, tetapi disitulah kita akan melihat mujizat besar terjadi. Saya rindu untuk melihat itu semua, dan saya rindu juga mendengar kalau Anda mengalaminya. Bisa disaksikan, bisa tulis di kolom komentar sehingga kami bisa diberkati dengan apa yang Anda alami. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Kita akan ketemu lagi di seri pesan Tuhan memasuki 2026. Seri yang ketiga, kita akan masuk ke kedalaman yang sepinggang. Untuk itu terus doakan kami Kava Ministry supaya dapat menyampaikan hal-hal yang fresh from heaven. Tuhan Yesus memberkati.